Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi di channel YouTube Ekonom Robbani bersama saya Ahmad Jufri. Nah, di sini kita akan membahas tuntas tentang buklet dari beasiswa Prasejahtera pada tahun 2021. Nah, beasiswa Prasejahtera ini merupakan salah satu jalur afirmasi dari program LPDP pada tahun 2021 ini. Nah, pertama kita ke definisinya dulu. Nah, beasiswa Prasejahtera itu adalah program beasiswa yang ditujukan bagi kelompok masyarakat dari keluarga prasejahtera atau miskin untuk melanjutkan studi jenjang pendidikan magister. Nah, ini jadi untuk pendidikan magister saja dan sasarannya adalah untuk masyarakat yang prasejahtera. Nah, kemudian tentang LPDP ini insya Allah bisa dipahami. Kemudian beasiswa Prasejahtera ini sudah saya jelaskan di awal. Nah, kemudian skemanya. Skema Prasejahtera disediakan untuk jenjang pendidikan magister 1 gelar atau single degree dengan durasi paling lama 24 bulan atau setara dengan 2 tahun. Jadi normalnya kalau kita menempuh studi jenjang S2 itu normalnya 2 tahun, dan skema beasiswa ini akan diberikan selama kita studi selama 24 bulan tersebut. Nah, kemudian yang kedua, pendaftar BPI. BPI ini adalah Beasiswa Pendidikan Indonesia dengan jalur prasejahtera yang telah mempunyai dan mengunggah LOA unconditional. LOA ini adalah Letter of Acceptance atau surat keterangan di mana kita diterima di perguruan tinggi tujuan kita tanpa syarat wajib memilih satu perguruan tinggi tujuan dalam negeri ataupun luar negeri sesuai dengan daftar dari perguruan tinggi yang sudah disediakan oleh LPDP begitu. Jadi untuk LOA ini sifatnya opsional bagi yang sudah memiliki LOA, bisa diunggah nanti di bagian persyaratan di pendaftaran online. Kemudian yang ketiga, pendaftar BPI kelompok prasejahtera yang belum memiliki LOA unconditional wajib memilih 3 perguruan tinggi tujuan dalam negeri ataupun luar negeri yang ada dalam perguruan tinggi LPDP dengan program studi yang sama atau sejenis atau serumpun. Jadi saya katakan barusan bahwa LOA itu sifatnya adalah opsional. Jadi bagi yang sudah mendapatkan LOA hanya wajib memilih satu kampus saja atau satu perguruan tinggi saja di mana teman-teman sudah diterima di kampus itu gitu loh. Nah, kemudian bagi yang belum memiliki LOA itu memilih 3 opsi kampus yang sudah disediakan oleh LPDP begitu. Nah, kemudian yang terakhir, skema yang terakhir adalah pendaftar BPI Prasejahtera yang ditetapkan lulus seleksi sebagai calon penerima beasiswa dapat mengikuti program pengayaan. Program pengayaan ini maksudnya bukan membuat kaya ya, tapi program pengayaan bahasa begitu. Program pengayaan bahasa program pengayaan bahasa ini sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Untuk pendaftar beasiswa afirmasi itu biasanya mendapatkan program pengayaan bahasa jika skor TOEFL yang dilampirkan ketika pendaftaran LPDP itu di bawah 500. Untuk waktunya itu bervariasi. Kalau misal teman-teman skor TOEFL yang dilampirkan itu di bawah 450, biasanya program pengayaan bahasanya selama 6 bulan. Kalau misalkan sudah di atas 450 tapi masih di bawah 500, biasanya 3 bulan. Dan program pengayaan bahasa ini dilakukan di berbagai universitas yang sudah bekerja sama dengan LPDP begitu. Kemudian apa saja sih komponen biaya yang diberikan? Nah, di sini ada biaya pendaftaran ketika kita mendaftar kampus gitu ya di awal, kemudian biaya SPP atau tuition fee per semesternya itu ditanggung oleh LPDP, kemudian tunjangan buku. Nah, tunjangan buku ini biasanya 2 kali dalam satu perkuliahan, maksudnya dalam selama kita kuliah tunjangan buku diberikan selama 2 kali, yaitu di awal
tahun. Nah, kemudian yang keempat, biaya penelitian tesis atau disertasi. Kemudian biaya seminar internasional, ini ada ketentuannya nanti ketika kalian sudah diterima sebagai awardee, ada buku panduan apa saja kategori seminar internasional yang bisa dibiayai oleh LPDP begitu. Kemudian biaya publikasi jurnal internasional. Nah, itu biaya pokoknya yang akan dibiayai oleh LPDP. Kemudian biaya pendukung seperti transportasi. Biaya transportasi ini meliputi biaya keberangkatan di awal gitu ya, kemudian di akhir ketika kita sudah menyelesaikan studi dan pulang ke daerah kita masing-masing gitu, itu ditanggung oleh LPDP. Kemudian aplikasi visa, pembuatannya, kemudian asuransi kesehatan, biaya hidup bulanan, kemudian biaya kedatangan. Biaya kedatangan ini ketika kita pertama kali kuliah dan adanya perpindahan kita untuk menempuh studi di tempat kita di kampus tujuan kita begitu. Kemudian biaya keadaan darurat jika diperlukan, seperti misalkan sakit dan semacamnya, intinya dalam keadaan darurat. Kemudian biaya pengayaan diperoleh ketika teman-teman diprogramkan untuk melakukan pengayaan bahasa gitu ya, seperti yang dijelaskan di awal. Untuk yang skor TOEFL-nya di bawah standar LPDP gitu. Kemudian, nah ini yang paling penting, apa saja persyaratan umum pendaftaran beasiswa prasejahtera. Ini kategorinya ataupun secara umum sama dengan jalur-jalur yang lain karena persyaratan umum ya. Nah, yang pertama adalah warga negara Indonesia. Ini sudah barang tentu dan mutlak tidak boleh dirubah karena tujuan dari adanya beasiswa LPDP itu adalah untuk meningkatkan kompetensi dari warga negara Indonesia agar bisa membawa Indonesia lebih maju ke depan. Kemudian telah menyelesaikan studi diploma 4, D4 atau sarjana S1 untuk beasiswa magister dengan ketentuan yang pertama, teman-teman itu berasal dari perguruan tinggi yang sudah diakreditasi oleh BANPT. Kemudian berasal dari perguruan tinggi kedinasan dalam negeri seperti STAN gitu, Sekolah Tinggi Akuntansi Nasional. Kemudian ada juga intinya program atau perguruan tinggi kedinasan gitu. Kemudian perguruan tinggi luar negeri yang diakui oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia atau Kedutaan Republik Indonesia di negara asal perguruan tinggi. Jadi ada kategori kampus di mana teman-teman berasal begitu sehingga bisa mendaftar beasiswa melalui jalur ini. Kemudian tidak sedang menempuh studi atau ongoing program magister ataupun doktor baik di program tinggi dalam negeri maupun perguruan tinggi di luar negeri. Artinya ketika kita mendaftar beasiswa LPDP, kita tidak sedang menempuh studi gitu, tidak sedang menempuh studi magister ataupun doktoral gitu. Artinya kita memang benar ini pertama kali kita mendaftar untuk program magister gitu. Kemudian pendaftar yang telah menyelesaikan studi magister tidak diizinkan mendaftar pada program beasiswa magister gitu ya. Artinya ketika kita sudah mendapatkan gelar S2, maka kita tidak boleh mendaftar lagi untuk memperoleh gelar S2 lagi gitu ya. Artinya pendidikan ini berjenjang atau berlanjut dan berjenjang gitu. Ketika kita sudah memperoleh beasiswa S1, maka tujuannya adalah untuk memperoleh S2. Kemudian ketika kita telah menyelesaikan S2, maka tujuan selanjutnya adalah S3 begitu. Kemudian melampirkan surat rekomendasi dari akademisi bagi yang belum bekerja atau dari atasan bagi yang sudah bekerja. Nah, surat rekomendasi ini ada formatnya di bawah. Terus akademisinya siapa? Akademisinya itu bisa seperti dosen yang memang kenal betul kita, kemudian bisa juga pembimbing atau dosen penguji kita ketika skripsi, itu juga boleh. Artinya akademisi ini adalah orang yang benar-benar mengetahui kemampuan kita sehingga
beliau merekomendasikan kita agar layak mendapatkan beasiswa LPDP begitu. Nah, buat teman-teman yang sudah bekerja, surat rekomendasi tersebut bisa didapatkan dari atasan. Kemudian memilih perguruan tinggi tujuan dan program studi sesuai dengan ketentuan LPDP. Jadi tidak semua kampus itu bisa kalian masuki ketika mendaftar beasiswa LPDP. Artinya sudah ada kelompok ataupun daftar kampus di mana itu adalah kelompok ataupun perguruan tinggi yang terbaik yang sudah ditentukan oleh LPDP untuk kita melanjutkan studi gitu. Kemudian beasiswa hanya diperuntukkan untuk kelas reguler dan tidak diperuntukkan untuk kelas-kelas sebagai berikut: kelas eksekutif, kelas khusus, kelas karyawan, kelas jarak jauh, kelas yang diselenggarakan bukan dari perguruan tinggi induk, kelas internasional khusus tujuan dalam negeri, kelas yang diselenggarakan lebih dari satu negara perguruan tinggi, kelas lainnya yang tidak memenuhi ketentuan LPDP. Artinya kita kuliah sebagaimana mahasiswa biasa, itu tidak boleh mengambil di akhir pekan, tidak boleh ada pengecualian dari mahasiswa lain pada umumnya. Artinya kita kuliah secara normal gitu ya. Kemudian kelas jarak jauh mungkin dalam masa pandemi ini dimaklumi ya, karena merupakan kebutuhan untuk kelas jarak jauh. Kemudian selanjutnya mengisi profil diri pada formulir pendaftaran online. Nah, ini profil ini juga salah satu yang menentukan bagaimana CV kita itu bisa menampilkan bagaimana ciri ataupun keunikan ataupun kelebihan dari kita gitu. Kemudian menulis personal statement. Personal statement ini seperti proposal studi gitu ya. Kalau di tahun-tahun sebelumnya ada proposal studi. Bedanya dengan tahun ini istilahnya diubah menjadi personal statement. Nah, di personal statement ini menunjukkan bagaimana kelebihan kita, kemudian kekurangan kita, bagaimana kita mengatasi kekurangan tersebut, kemudian relevansi antara kemampuan kita dengan perguruan tinggi yang akan kita tuju gitu ya, kemudian apa manfaat dari program studi yang akan kita jalani dan kontribusinya terhadap masyarakat gitu. Kemudian yang terakhir adalah menulis komitmen kembali ke Indonesia dan rencana kontribusi di Indonesia. Nah, kemarin itu persyaratannya proposal studi dengan rencana studi. Nah, rencana studi digantikan dengan menulis komitmen kembali ke Indonesia. Komitmen artinya berjanji untuk kembali ke Indonesia ketika kita selesai menempuh studi magister tersebut. Kemudian setelah kita kembali, kita dituntut untuk berkontribusi. Nah, mulai dari awal pendaftaran LPDP, itu LPDP mensyaratkan bagaimana kita kemudian setelah studi bisa berkontribusi di lingkungan kita, baik dalam masyarakat, di institusi ataupun semacamnya begitu ya. Kemudian ini persyaratan khususnya, pendaftar merupakan anggota keluarga penerima kartu sejahtera atau KKS, kemudian program Indonesia Pintar atau PP, kartu Indonesia Pintar atau alumni bidik misi kurang dari 2 tahun yang dibuktikan dengan kartu keluarga, dan dokumen pendukung bukti sebagai penerima kartu keluarga sejahtera, program Indonesia Pintar, kartu Indonesia Pintar, dan alumni bidik misi yang kurang dari 2 tahun. Itu artinya ini persyaratan khusus yang harus dipenuhi, melampirkan bukti bahwa kita memang misalkan penerima KIP, penerima alumni bidik misi yang ketika kita mendaftar itu kurang dari 2 tahun setelah kita menempuh studi S1 atau D4 begitu. Kemudian diutamakan bagi pendaftar merupakan anggota keluarga pertama di keluarganya yang mendapatkan gelar sarjana atau pertama di keluarganya mengejar gelar magister, dibuktikan dengan kartu keluarga dan surat pernyataan bermaterai 10.000 dari pendaftar gitu. Kemudian di sini salah satu persyaratan khususnya adalah kita adalah orang pertama yang mendapatkan gelar sarjana di keluarga kita gitu. Kakak kita belum sarjana, orang tua kita belum sarjana, kemudian
ibu kita belum sarjana dan semacamnya gitu ya. Kemudian atau pertama di keluarganya mengejar gelar magister, atau misalkan semua ada beberapa yang sudah sarjana tapi tidak bisa melanjutkan ke magister, dan kita menjadi salah satu orang yang mengejar program magister tersebut atau melanjutkan ke jenjang magister tersebut. Surat pernyataannya itu belum diberikan contoh atau diberikan format oleh LPDP, namun secara umum surat pernyataan itu meliputi kayak menyatakan nama, identitas diri, kemudian menyatakan bahwa saya benar-benar menjadi satu-satunya orang yang menempuh gelar sarjana di keluarga saya, atau seseorang yang mengejar gelar magister di keluarga saya. Itu surat pernyataan secara umum, karena di LPDP belum ditentukan formatnya seperti apa. Kemudian bersedia menandatangani surat pernyataan. Surat pernyataan ini kayak perjanjian kita dengan LPDP gitu. Di situ diatur untuk kita mematuhi segala tata tertib, kemudian kembali ke Indonesia dan semacamnya. Formatnya ada di bawah, terlampir gitu ya. Kemudian memenuhi ketentuan batas usia pendaftar per 31 Desember di tahun pendaftaran paling tinggi 42 tahun. Jadi batas usianya untuk program magister ini adalah 42 tahun gitu. Kemudian memiliki dan mengunggah dokumen indeks prestasi kumulatif pada jenjang studi sebelumnya sekurang-kurangnya 3,0 pada skala 4 atau yang setara, yang dibuktikan dengan transkrip nilai asli atau salinan yang telah dilegalisir. Ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kalau saya sendiri alumni bidik misi ya. Nah, kemarin itu IPK yang disyaratkan itu 3,5 gitu. Nah, pada tahun ini IPK yang disyaratkan mungkin karena gabung dengan beasiswa prasejahtera, ini IPK minimal yang disyaratkan itu 3,0 saja gitu. Ini saya rasa bisa dijangkau oleh semua mahasiswa karena 3 ini sudah kecil gitu ya dan mudah untuk didapatkan gitu. Kemudian mengunggah dokumen sertifikat kemampuan bahasa Inggris yang masih berlaku dan diterbitkan oleh ITS, PTE atau IELTS, Duolingo English atau Test of English Provinsi. Jadi bedanya dengan tahun-tahun sebelumnya, di sini yang disyaratkan satu-satunya kemampuan bahasa, sertifikat bahasa yang disyaratkan adalah kemampuan berbahasa Inggris gitu, baik itu skor TOEFL ataupun IELTS dan semacamnya gitu. Di tahun sebelumnya itu ada TOEFL kayak kemampuan bahasa Arab gitu, tapi di tahun ini hanya bahasa Inggris saja. Ketentuannya adalah pendaftar program magister dalam negeri skor minimal kemampuan bahasa untuk TOEFL ITP 400 gitu, kemudian TOEFL IBT-nya 33, kemudian PTI Academy 30, IELTS 4,5, Duolingo English 65, TOEIC 36 gitu. Jadi skor minimal. Kemarin saya menggunakan TOEFL ITP karena saya ngambil di dalam negeri. Jadi skor minimalnya 400, tidak ada yang berubah dari tahun sebelumnya untuk skor minimal gitu ya. Kemudian untuk pendaftar program magister di luar negeri ada standar yang melebihi ketika kita kuliah di dalam negeri gitu, artinya lebih tinggi. Untuk skor TOEFL ITP-nya itu 500, kemudian TOEFL IBT 61, PTN 50, IELTS 6,0, Duolingo English 95, kemudian TOEIC 66 gitu. Jadi perbedaannya sangat jauh sekali ya antara 400 dengan 500, karena memang kemampuan bahasa yang disyaratkan untuk bisa berbaur dan beradaptasi di dunia luar atau di luar negeri itu memang dibutuhkan skill yang bagus gitu. Kemudian sertifikat TOEFL ITP yang berlaku harus berasal dari lembaga resmi penyelenggara tes TOEFL ITP di Indonesia gitu. Jadi terkadang ada kampus yang menyediakan tes bahasa Inggris tapi itu bukan tes TOEFL gitu ya. Mungkin nanti teman-teman cari di website gitu penyelenggara TOEFL resmi di daerah masing-masing dan dilihat jadwalnya di pusat bahasanya gitu, di pusat bahasa. Kemarin saya di Madura itu tidak
ada, maka saya harus ke Surabaya untuk tes TOEFL gitu. Kemudian mengunggah surat keterangan menunda memulai studi dari perguruan tinggi tujuan bagi pendaftar yang memiliki LOE unconditional dengan waktu mulai studi yang tidak sesuai dengan ketentuan LPDP. Jadi ketika kita sudah memiliki LOE namun waktu mulai studinya tidak sesuai dengan ketentuan LPDP, maka kita mengajukan surat penundaan perkuliahan gitu ke perguruan tinggi tujuan kita gitu kalau ada ketidaksesuaian dengan berikut. Kemarin saya juga melakukan penundaan perkuliahan karena harus mengikuti PK gitu ya, mungkin karena kekurangan informasi, karena ketika kita sudah melakukan PK itu katanya itu boleh kuliah gitu, namun ketika kita belum PK itu tidak boleh kuliah. Maka saya berinisiatif untuk meminta surat penundaan perkuliahan ke kampus karena saya belum mengikuti PK, dan kebetulan skor TOEFL saya kemarin itu masih belum mencukupi sehingga saya harus mengikuti pengayaan bahasa terlebih dahulu gitu. Nah, setelah saya diterima menjadi awardee, itu ada jeda setengah tahun saya melakukan atau melaksanakan PK, kemudian melakukan pengayaan bahasa. Nah, kemudian bagaimana cara mendaftarnya? Cara daftarnya adalah mendaftar secara online pada situs beasiswa LPDP, yaitu beasiswa-lpdp.kemenq.go.id gitu. Kemudian melengkapi dan mengunggah semua dokumen yang disyaratkan pada aplikasi pendaftaran. Jadi ada file yang kita isi secara langsung di websitenya, kemudian ada file ataupun form yang harus kita mengunggah berkas gitu, artinya kita buat sebelumnya. Kemudian pastikan melakukan submit aplikasi pendaftaran untuk mendapatkan kode registrasi pendaftaran gitu. Ini tahap akhirnya sudah. Ketika kita sudah mengisi form, kita sudah mengunggah berkas-berkasnya, maka pastikan bahwa kita sudah submit tombol pendaftaran kita gitu. Kemudian apa saja proses seleksi beasiswa prasejahtera? Untuk proses seleksinya itu sama dengan tahun-tahun sebelumnya, ada 3 tahap seleksi. Jadi 3 tahap seleksi ini kurang lebih dilakukan selama 6 bulan gitu, sehingga kita diumumkan menjadi awardee LPDP. Yang pertama adalah seleksi administrasi berkas kita, kemudian formulir yang kita isi dan semacamnya itu. Kemudian seleksi substansi akademik dan kebangsaan. Ini jalur ataupun seleksi yang kedua. Substansi itu kayak tes CPNS gitu ya, ada tes pengetahuan umum, tes pengetahuan akademik, kemudian psikotesnya juga ada, kemarin ada essay on the spot. Nah, kemudian yang terakhir ada seleksi wawancara. Kemarin saya seleksi wawancara itu 2 kali. Wawancaranya tentang nasionalisme, kemudian yang kedua tentang kompetensi kita sebagai mahasiswa ataupun calon penerima beasiswa LPDP gitu. Kemudian catatan, apa itu LOE? LOE unconditional itu adalah surat resmi dari perguruan tinggi yang menyatakan bahwa seseorang telah diterima di perguruan tinggi dengan tanpa persyaratan lagi, yang memuat nama lengkap, jenjang studi, program studi, serta inteks studi gitu. Jadi LOE ini surat keterangan diterima gitulah sederhananya. Kemudian jika pendaftar mengunggah LOE unconditional, maka harus memenuhi kriteria sebagai berikut. Pertama, perguruan tinggi dan program studi harus sesuai dengan salah satu pilihan pada aplikasi pendaftaran gitu. Maka ketika kita sudah diterima gitu, maka LOE yang kita cantumkan itu harus sesuai dengan kampus dan program studi yang kita pilih. Artinya tidak boleh beda. Kita misalkan punya LOE dari UNER gitu ya, kemudian di aplikasi yang kita ajukan itu tidak ada perguruan tinggi UNER di situ. Nah, ini tidak boleh, itu harus sesuai antara LOE kemudian opsi kampus yang kita pilih di pendaftaran gitu. Kemudian inteks studi harus memenuhi ketentuan yang ditetapkan LPDP terkait perkuliahan paling cepat yang diizinkan gitu. Inteks studinya itu di website ada.
Jadi ada beberapa kategori intake tercepat itu minimal kita melakukan studi itu ditentukan di LPDP. Artinya jenjang ataupun jeda waktu setelah kita diterima dan seberapa bisa kita langsung melanjutkan atau kuliah gitu ditentukan oleh LPDP gitu. Kalau tidak sesuai dengan ketentuan LPDP gitu, misalkan kita sudah punya LOE namun kita belum selesai proses seleksi gitu, artinya kita bisa melakukan penundaan kuliah untuk mendapatkan salah satu syarat ini gitu. Kemudian jika intake studi yang tercantum pada LOE unconditional yang diunggah tidak sesuai dengan ketentuan, nah ini yang saya jelaskan barusan, kita mengajukan surat defer atau penundaan. Nah, setelah kita melakukan defer, maka kita akan memperoleh LOE baru, di mana di situ akan dicantumkan tanggal berapa kita akan intake studi. Kemudian dokumen apa yang harus diisi atau diunggah pada aplikasi pendaftaran beasiswa Prasejahtera. Jadi ada dokumen yang kita isi langsung di website, kemudian ada yang kita unggah itu, artinya kita persiapkan sejak sebelumnya gitu. Yang pertama ada biodata diri gitu, ini ada formnya langsung di akun pendaftaran LPDP kita isi, kemudian kartu tanda penduduk ini di-upload, kemudian KK juga di-upload, artinya di scan dulu baru di-upload gitu ya. Pastikan bahwa kapasitas ataupun ukuran dari file yang kita upload itu sesuai dengan yang ditentukan oleh di websitenya gitu ya. Kalau kemarin tuh kayaknya tidak boleh lebih dari 1 MB. Artinya ketika filenya itu kurang atau lebih dari 1 MB itu tidak bisa diupload, maka harus diperkecil dulu ukurannya. Kemudian dokumen bukti prasejahtera 1 kayak kartu KKS, KIP, kemudian PEP atau alumni bidik misi, surat keterangannya gitu ya. Kemudian dokumen yang kedua, surat pernyataan bermaterai 10.000 jika pendaftar merupakan anggota keluarga pertama dari keluarganya yang mendapatkan gelar S1 atau gelar atau mengejar gelar magister gitu. Kemudian ijazah S1 atau SKL, surat keterangan lulus buat teman-teman yang belum wisuda gitu ya dan belum memiliki ijazah bisa menggunakan SKL terlebih dahulu gitu, asli atau dilegalisir. Nah, SKL ini bisa didapatkan ketika sudah kita yudisium gitu ya, yudisium. Nah, maka kita mendapatkan SKL, dan ijazah ini bisa kita dapatkan ketika kita sudah wisuda gitu, kalau saya begitu. Kemudian transkrip nilai S1 asli atau legalisir, ini sebagai pembuktian bahwa kita memenuhi IPK minimal yang disyaratkan. Kemudian sertifikat bahasa asing yang dipersyaratkan dan masih berlaku. Nah, sertifikat bahasa itu berlakunya 2 tahun gitu, artinya ketika sudah lebih dari artinya sudah expired gitu ya sertifikat bahasanya, ini berarti tidak bisa digunakan gitu untuk memenuhi persyaratan dari beasiswa LPDP. Kemudian letter of acceptance gitu ya, ini opsional. Kemudian surat pernyataan sesuai format LPDP, ini ada di bawah dan tinggal diisi saja. Kemudian surat pernyataan kemudian surat rekomendasi dari atasan atau akademisi, ini diunggah. Kemudian surat izin mengikuti seleksi unit yang membidangi sumber daya manusia bagi yang sedang bekerja gitu. Artinya surat izin bagi yang sudah bekerja. Kemudian profil diri ini diisi di websitenya, tidak kita unggah. Kemudian personal statement juga begitu, kita isi langsung di websitenya, tidak mengunggah file. Maka karena personal statement ini menurut saya merupakan poin penting ya, dan pertimbangan yang salah satu pertimbangan pokok yang menjadi alasan kenapa kita bisa menerima beasiswa LPDP, karena di situ menunjukkan bagaimana kita seberapa layak kita menerima beasiswa LPDP. Kemudian komitmen untuk kembali ke Indonesia dan rencana kontribusi pasca studi gitu. Nah,
begitu untuk dokumen yang kita harus persiapkan, dan saran saya kita buat list sendiri, ditempel di tempat-tempat yang sering kita lewati, sehingga kita ketika melewati tempat itu kita selalu ingat bahwa ada beberapa berkas yang belum kita siapkan dan belum kita penuhi gitu. Kemudian seperti apa format komitmen kembali ke Indonesia dan rencana kontribusi Indonesia, karena ini baru gitu ya, dan dari tahun kemarin belum ditentukan formatnya seperti apa. Untuk proposal studi atau personal statement itu kurang lebih sama dengan yang kemarin gitu ya. Bisa dicari informasinya, strukturnya seperti apa, membuat personal statement yang baik di internet gitu. Nah, untuk komitmen kembali ke Indonesia, poin-poin yang harus kita cantumkan atau tulis gitu. Yang pertama adalah mendeskripsikan kita seperti apa gitu ya, kelemahan, kelebihan gitu. Kemudian deskripsikan masalah urgen yang sedang dialami oleh Indonesia ataupun lingkungan sekitar dan solusi penyelesaian yang kita tawarkan gitu. Jadi kita harus melakukan riset terlebih dahulu. Misalkan di daerah masing-masing dulu lah, dari lingkup kecil, tidak muluk-muluk. Kita melakukan riset kecil apa masalah yang ada di sana, kemudian bagaimana kita menyelesaikannya. Kemudian juga deskripsikan pentingnya ilmu yang akan Anda ambil dan bagaimana ilmu tersebut dapat berkontribusi dalam penyelesaian tersebut. Artinya harus relate gitu ya, solusi yang kita tawarkan, masalah yang kita tawarkan, yang kita angkat gitu, dapat kita selesaikan dengan bidang keilmuan kita, sehingga bidang keilmuan kita itu bermanfaat gitu. Artinya LPDP memiliki alasan kuat kenapa kita harus mendapatkan LPDP gitu, agar kita bisa menyelesaikan masalah yang ada di sana gitu. Kemudian deskripsikan mimpi saudara tentang Indonesia masa depan. Ini sangat visioner sekali ya. Artinya tujuan kita, rencana kita untuk kemajuan Indonesia itu dideskripsikan dalam komitmen kembali ke Indonesia ini. Kemudian deskripsikan peran apa yang akan saudara lakukan. Jadi tidak hanya konsep saja, tapi langkah taktis yang kita akan lakukan untuk mewujudkan hal tersebut seperti apa. Kemudian deskripsikan cara saudara mewujudkan mimpi tersebut ya, seperti sebelumnya gitu ya. Perannya sebagai apa, kemudian caranya bagaimana gitu, harus diungkapkan sedetail mungkin, tapi tidak berlebih-lebihan. Artinya padat, singkat, tapi bisa mewakili semua hal yang akan kita utarakan begitu. Nah, untuk persyaratannya ada ketentuan sudah kita bahas. Kemudian kita yang selanjutnya adalah contoh surat rekomendasinya seperti ini. Ini bisa diketik ulang gitu ya. Untuk surat rekomendasi ini bisa ditulis tangan atau kita melakukan pengambilan data melalui via WA juga bisa. Nanti kita ketik, kemudian tanda tangannya itu tanda tangan basah asli gitu ya, dari orang tersebut atau akademisi tersebut atau dari atasan gitu. Kemudian surat pernyataan beasiswa pendidikan Indonesia, ini yang bermeterai ya, berisi tata tertib dan sebagainya. Kemudian ini sertifikat TOEFL ITP, ini biasanya yang sudah skornya 450 ke atas ini mendapatkan lampiran ini. Terus untuk yang belum mencapai 450 biasanya cuma ini. Kalau saya kemarin pengalamannya begitu. Kemudian ini contoh dari sertifikat PTE Academy. Kemudian ini contoh IELTS. Kemudian ini TOEFL IBT. Kemudian lagi ini Duolingo, sertifikat bahasa Duolingo. Kemudian ini sertifikat bahasa dari Test of English Proficiency atau TOEFL. Nah gitu ya. Jadi itulah beberapa dokumen atau persyaratan yang harus kita penuhi untuk mendaftar beasiswa prasejahtera berprestasi. Prasejahtera gitu ya. Ini jalur afirmasi, dan bedanya dengan tahun kemarin itu
di tahun ini digabungkan gitu antara beasiswa alumni bidik misi kemudian beasiswa prasejahtera gitu. Sehingga ada kategorinya semakin mengerucut tapi bisa mencakup semuanya gitu. Nah, begitulah beberapa poin yang bisa saya paparkan. Apabila teman-teman merasa bahwa video ini bermanfaat, silahkan like, komen, dan share ke teman-teman lain yang membutuhkan video ini, karena inisiatif saya sendiri untuk membuat video ini adalah dari keresahan saya pribadi ketika ingin mendaftar beasiswa LPDP. Ada banyak poin yang saya tidak pahami ketika membaca bukletnya, sehingga saya harus tanya saya sana sini gitu ya. Maka untuk agar lebih mempermudah teman-teman sekalian dalam memahami beberapa poin yang ada dalam buklet beasiswa LPDP, saya membuat video ini dan saya harap bisa membantu gitu ya. Dan terima kasih sebelumnya sudah menyimak pemaparan dari saya. Selamat mencoba, semangat mencoba, semoga sukses, dan mudah-mudahan tahun 2021 ini merupakan keberuntungan teman-teman sekalian untuk melanjutkan program magister dengan biaya gratis yang dibiayai oleh LPDP. Baik, demikian yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila dalam penyampaian kurang begitu runut, kemudian ada beberapa kata yang belepotan gitu ya. Mohon maaf. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, dan share.